Karena luka batin itu sama seperti luka fisik. Kalau kita enggak rawat, dia akan menyebar kemana-mana dan merusak jaringan lainnya. Halo semuanya, aku Amanda. Jadi di video kali ini aku mau bahas pentingnya menjaga kesehatan mental. Kenapa kita harus menjaga kesehatan mental? Karena luka batin itu sama seperti luka fisik. Kalau kita enggak rawat, dia akan menyebar kemana-mana dan merusak jaringan lainnya. Enggak apa-apa kok, kalau kamu mau nangis, nangis aja. Kalau kamu mau sedih, sedih aja. Itu hal yang wajar. Jangan salah sangka dulu. Menangis bukan berarti kalian cengeng ya guys. Ada dua perbedaan, menangis cengeng dan menangis untuk meregulasi emosi. Menangis cengeng itu ketika kamu menangis sambil meratapi nasib. Aduh, kenapa ya aku kayak gini? Terus kamu sedih, kamu gak mikirin solusi ke depannya, kamu nyalahin keadaan terus-menerus. Tapi kalau nangis untuk meregulasi emosi, kamu menangis sebentar untuk meluapkan rasa sesak di dada. Setelah itu kamu pikirin, oke udah ya, nangisnya jangan lama-lama. Habis ini kita pikirin gimana caranya supaya masalah ini cepat terselesaikan. Mulai sekarang aku udah mulai aware banget sama kesehatan mental aku sendiri. Dengan cara apa ya, kalau misalkan udah sedih atau aku lagi marah, aku menerima perasaan itu. Aku gak mengusirnya, apalagi bilang udahlah gak usah gitu lemah, udahlah gak usah gitu alay. Enggak, aku menerima. Kalau aku sedih, aku terima. Oh, aku lagi sedih. Oke, gak apa-apa, wajar, namanya juga manusia. Tapi habis ini kita pikirin ya solusi ke depannya supaya kamu gak sedih lagi. Dan aku biasanya meluapkan emosinya dengan menangis. Aku senang banget karena ternyata teman-teman Lens Community itu juga pada suka journaling. Jadi aku gak merasa sendirian. Journaling itu hal yang normal dan aku merasa punya teman. Aku gak sendirian lagi sekarang karena ternyata campaigner dari Lens Community semuanya bagus-bagus banget. Aku lihat feednya itu keren-keren banget kalian. Aku meregulasi emosiku dengan cara apa? Dengan cara journaling. Biasanya aku meluapkan perasaan aku dengan menulis, dan setelah itu aku akan merasa lebih baik. Jadi misalkan nulis terus kayak aku jadi orang lain gitu. Aku memeluk diri aku sendiri dengan bertanya, "Nda, how is your feeling? Apakah kamu baik-baik aja? Ada apa, coba cerita." Nah, aku cerita tuh semuanya. Kalau aku lagi sedih, aku lagi kesel. Nah, udah gitu nanti aku sendiri yang jawab. Aku misalkan jawab kayak, "Oh ya Nda, kamu kesel itu normal, tapi coba lihat dari sudut pandang lainnya. Mungkin orang berlaku seperti itu karena dia juga punya luka dan trauma yang membuatnya memperlakukan orang lain tanpa berpikir panjang." Dan semenjak aku journaling, aku jadi lebih reflektif, lebih sadar, dan lebih sering mengevaluasi apakah hari ini ada yang bisa aku perbaiki. Dan aku sangat-sangat senang sekali dengan perubahan baik yang telah terjadi dengan diri aku sekarang.